Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/5 dan 1/4 adalah. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kalau sudah akarnya udah dikasih tahu, itu mudah sekali. Kita tinggal masukkan ke rumus umum. Nah, jadi ini tadi udah diketahui akarnya, ini akar pertama, ini akar kedua, kita masukkan, kita proses. Kemudian ini kan ada per ya, kita kalikan, kedua ruas kita kalikan 20 sehingga diperoleh hasil seperti ini, sehingga jawabannya yaitu B. Seorang pemilik rumah ingin mengganti lantai kamar tidurnya yang berukuran 4 x 6 meter dengan ubin yang berukuran 20 cm x 20 cm. Banyak ubin yang diperlukan agar menutup seluruh lantai adalah. Bentuk lantai kamar adalah persegi panjang dengan ukuran 4 x 6, sehingga luasnya 24 meter persegi atau seluas 240 cm persegi. Jika akan ditutupi ubin yang berukuran 20 cm x 20 cm, luasnya 400 cm persegi, maka banyaknya ubin yang diperlukan adalah, ini kan luas ubinnya ya kan, ini luas lantainya, sehingga diperoleh hasil 600 ubin. Selisih uang Yuli dan Vira adalah 120.000. Jika Yuli memberi 2/7 kepada Vira, uang mereka sama banyak, maka jumlah uang mereka adalah. Jadi gini ceritanya. Ini kan uangnya 120, selisihnya 120 ya kan. Ini cerita dulu. Selisihnya 120 ya kan. Nah, jika Yuli memberikan 2/7 dari uang Vira kepada Vira, maka uang mereka sama banyak. Jumlah uang mereka adalah. Nah, seperti ini. Uang Vira dikurangi uang siapa? Uang Vira dikurangi uang Yuli. Ketemu 120.000. F sama dengan dikurangi 3/7 F sama dengan 120.000. 4/7 F, kan ini kan sama dengan 4 ya. Sebentar, 3/7 itu dari mana? Ini kan 2/7 ya kan. Jika Yuli memberikan 2/7 kepada Vira, uang mereka sama banyak. Jumlah uang mereka adalah. Nah, ini Yulinya. Uang Yuli itu sama dengan 3/7 F. Uangnya Yuli ya. Uangnya Yuli yang ini itu sama dengan 3/7 F. Sehingga diperoleh 120.000. 4/7 uang Vira sama dengan 120.000. Uang Vira aja itu ditemukan 210.000 ya kan. Sehingga uang Y berapa? Yang ditanyakan tadi tambah Y, diperoleh hasil 300.000. Seorang pegawai menerima gaji bulanan berdasarkan jumlah hari kerja per bulan. Setiap hari kerja, pegawai tersebut menerima gaji 75.000, ditambah tunjangan 50.000 setiap bulan. Jika pegawai tersebut membutuhkan uang paling sedikit 2.200.000, maka jumlah hari minimal ia harus bekerja adalah titik-titik hari. Nah, misalkan banyak harinya kita simbolkan dengan X. Kita misalkan dengan X. Banyaknya uang yang diterima setiap pegawai bulan berikutnya adalah 75.000 X
Ini kan banyaknya hari, ini upah per harinya 75.000 ditambah sebulan hanya dapat tunjangan 50.000. Jadi kurang lebih sama dengan 2.200.000 ya kan? Ini kita proses sehingga diperoleh X 28/2/3. Jadi jumlah hari minimalnya ia harus bekerja adalah 29 hari. Romi, Sari, dan Ucok berlatih untuk menghadapi ujian. Romi memerlukan waktu 4/3 jam untuk menyelesaikan latihan, sementara waktu yang dibutuhkan Sari adalah 3/4 kali waktu yang dibutuhkan Romi. Jika Ucok mampu menyelesaikan latihan tersebut dalam waktu 1/4 kali dari jumlah waktu yang dibutuhkan Romi dan Sari, maka waktu yang dibutuhkannya adalah menit. Waktu yang dibutuhkan Romi adalah 4/3 jam. Waktu yang dibutuhkan Sari adalah 3/4 dari waktu yang dimiliki Romi. Ini waktunya Romi ya kan? Tadi dikatakan 3/4 kali 4/3 atau 3/4 dari waktunya Romi. Waktu yang dibutuhkan Ucok adalah 1/4 kali 1 itu 1 ini. 1 itu dari sini teman-teman. Nah 1 itu dari sini. 4/3 itu dari mana? Ayo, 4/3 itu dari sini. Sehingga waktu yang dibutuhkan Ucok adalah 1/4 kali 1 ditambah 4/3 sama dengan 1/4 ditambah 1/3 penyebut disamakan sehingga menghasilkan akhir 7/12 atau sekitar 35 menit. Perhatikan ilmuwan dan temuan dalam bidang matematika. Nah, ini ada ilmuwannya sebelah kiri, sementara yang ditemukan ada di sebelah kanan. Nah, menurut kalian yang benar adalah yaitu jawaban C. A sama 4. Al-Khawarizmi itu menemukan aljabar. Hipparchus menemukan trigonometri. Kemudian ada C itu 2, berarti Pythagoras itu ternyata nama penemu ya, pembuktian teorema Pythagoras. Kemudian yang terakhir adalah John Napier. John Napier itu adalah penemu logaritma 2 log 100. Nah, ternyata ini yang menemukan adalah John Napier. Kalau yang Pythagoras tadi gimana? Hipparchus. Kalau Hipparchus itu kan yang gini, dia harus siku-siku segitiganya ya kan? Kalau trigonometri yang gimana teman-teman? Trigonometri itu yang sin, cos, tangen gitu ya. Itu trigonometri, sin, cos, tangen. Kemudian aljabar. Kalau aljabar penemunya siapa? Al-Khawarizmi yang X ditambah Y ditambah Z. Nah, misalkan ada soal-soal seperti itu aljabar. Insya Allah teman-teman lebih paham dari saya. Diketahui nilai rata-rata ujian matematika kelompok laki-laki adalah 6 dari jumlah 20 anak. Nilai rata-rata ujian matematika kelompok perempuan adalah 8. Rata-rata gabungan kelompok laki-laki dan perempuan adalah 7,2. Berapakah jumlah kelompok perempuan yang mengikuti ujian matematika? Nah, di sini ini adalah rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu diaman NA kali rata-rata
XA ditambah NB kali rata-rata XB, kemudian jumlah NA ditambah jumlah NB. XA itu apa teman-teman? XA yaitu rata-rata laki-laki, NA jumlah laki-laki. Kemudian ada XB. XB itu rata-rata perempuan, kemudian NB adalah jumlah perempuan. Yang ditanyakan apa teman-teman? Berapa jumlah kelompok perempuan yang mengikuti ujian? Nah, 7,2 tadi nilai apa teman-teman? 7,2 tadi adalah nilai gabungan. Nah, ini Allahu Akbar. 7,2 ya. Nah, ini kan 20 kali NB sama dengan 120 tambah 8 NB. Jadi ini nanti ini perkalian silang sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 30. Jadi jumlah kelompok perempuan yang ikut ujian adalah 30 orang. Saya rasa mudah dipahami kalau yang ini. Nah, sebuah plat nomor yang dibuat dengan komposisi seperti ini, ada A, D, X, angka, huruf. Disediakan ada 4 angka, 5 angka, 4, 5, 6, 7, 8 dengan huruf E, S, F. Bila tidak boleh ada angka yang sama dan huruf yang sama, maka banyaknya plat nomor yang dapat dibuat adalah ini. Disediakan 5 angka yaitu 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5 kan? 5. Nah, otomatis kalau sudah dipakai 1 ini kan jumlahnya berapa teman-teman? 5. Kalau udah dipakai 1 berarti 4 ya kan? Ini udah dipakai 1 berarti tinggal 4. Udah dipakai 1 tinggal 3, udah dipakai 1 tinggal 2. Sehingga kemungkinannya adalah 120 kemungkinan. Disediakan 3 huruf E, S, F. Sehingga 3 kali 2 itu 6 kemungkinan. Maka banyaknya plat nomor yang dapat dibuat adalah 120 kali 6. 120 itu dari angkanya, 6 itu dari hurufnya. Paham ya teman-teman? Insya Allah. Siap menabung sebesar 1.500 siap menabung sebesar 1,5 juta di bank yang memberikan suku bunga sebesar 10% per tahun. Jika siap tidak pernah mengambil uangnya, maka simpanan yang dimiliki siap setelah 5 tahun sebesar. Bagaimana teman-teman rumusnya? Insya Allah masih bisa ingat. Nah, jawab 1.500. Modal awal 1,5 juta, kemudian bunganya 10%, lamanya yaitu 5 tahun. Akbar. Sehingga gimana teman-teman? Ini kan modal ya. Ini 10 kali 5 per 100. Sehingga diperoleh 750.000. Itu untuk bunganya aja. Kalau modal akhir gimana teman-teman? Ini modal awalnya kita taruh sini, bunganya kita taruh sini, kemudian itu tadi kita jumlahkan ya, menghasilkan 2.250.000 rupiah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini harus diperbesar. Dalam sebuah lemari pakaian tersimpan 5 baju putih dan 3 baju biru. Jika diambil 2 baju secara acak, maka peluang terambilnya 2 baju putih dan 2 baju biru adalah. Nah, berlaku apa teman-teman? Peluang sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang sampel ada 8 baju, diambil 2 cara secara acak. Ini rumus kombinasi. CNK sama dengan N faktorial per N kurang K
kali K faktorial. C82 kombinasi 2 dari 8 adalah 8 faktorial 8 faktorial per 8 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. 8 ini kita taruh sini, kemudian 8 dikurangi 2 6, kemudian 2 ini 2 yang paling belakang tuh taruh sini, sehingga diperoleh hasil 28. Peluang terambilnya 2 baju gimana teman-teman? Peluang terambilnya 2 baju adalah kombinasi 5 dari 2. Teman-teman kombinasi udah paham ya, insya Allah. Kombinasi dari 2, kombinasi 2 dari 5 itu hasil akhirnya 10. Kemudian peluang terambilnya 2 baju biru gimana teman-teman? Kombinasi 3 dari 2 ya, hasilnya 3. Jadi peluangnya gimana peluangnya? Peluangnya yaitu PA tambah PB 10/28 ditambah 3/28 sehingga diperoleh 13/28, sehingga diperoleh 13/28. Mudah bukan? Insya Allah. Suku keempat barisan geometri adalah 3. Suku ketujuhnya adalah 8/125, maka U5 nya adalah, yang ditanyakan U5 rumusnya gimana teman-teman? Berarti kan gini, AR5 kurangi 1 berarti AR4 ya kan, dimana A suku pertama dan rasionya adalah R. Kalau rasio itu sebenarnya ini caranya kelamaan ya, sebenarnya ini bener, ini cara sekolah ya. Kalau kita nyari R tuh gimana teman-teman? Data yang udah diketahui kita kelola aja. Kalau R itu kan berarti U setelahnya dibagi U sebelumnya. R sama dengan, kalau kita nyari R itu kan data setelahnya dibagi data sebelumnya. Ini 7 dikurangi 4 berapa teman-teman? 7 dikurangi 4 3. Nah, kemudian ini 81/125. R pangkat 3 sama dengan 81/125 dibagi berapa? Dibagi yang udah diketahui nilainya, yaitu dibagi 3. R pangkat 3 sama dengan 81/125 dibagi 3. 3 ini dapat dari mana? 3 itu ini kan 7 dikurangi 4 3. R pangkat 3. Sama aja, misalkan ini kan termasuk kalau U7 berarti kan R pangkat 6 ya. Kalau ini kan U4 kan berarti kan R pangkat 3. Sama aja, ini kan kurang 1, ini kurang 1. Sama aja langsung 7 kurang 4 gitu aja, R pangkat 3 kan berarti. Terus kita proses ini nilainya, ini kita taruh atas, ini nilainya kita taruh bawah. Itu caranya nyari R. Lalu gimana Kak kalau kita nyari A? Karena matematika ini butuh A, dan untuk soal ini kita butuh nilai A dan kita butuh nilai R. Kalau mencari A-nya gimana Kak? Nah, tadi udah diketahui bahwa hasil R-nya adalah 3/5. Sehingga kalau nyari A-nya ya mudah dong. Ini kita masukkan. Tadi kan U4 ya. U4 ini. Jadi kan gini. Berarti kan U4 kan gini, AR3 itu nilainya 3, ya kan? A kali 3/5 pangkat 3 berarti nilainya 3. A sama dengan 3 dikali 5 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3, iya kan? Berarti 125/9. Sudah paham ya, insya Allah. Matematika itu kalau dibaca aja kata nggak paham, harus dijelasin. Nah, gimana Kak kalau mencari? Nah,
Kalau ini kan gampang. Tadi A-nya udah diketahui kan, 125/9. Ini bukan, ini U ini ya. Ini gini ya. Nilai dari suku ketiga. Nilai dari suku keempat. Ini enggak sah nih. Kalian nanti bingung ya nih ya. Ini enggak sah nih. ini U4 ini. U4 sama dengan A kali R-nya 3/5. A kali R-nya pangkat 3/5 dikalikan berapa teman-teman? Dikalikan 3. Kalau 4 berarti pangkatnya 3. Kalau 5 pangkatnya 4. Nah gitu ya teman-teman. Insya Allah kalian bisa kalau soal yang ini. Cuma gini, matematika itu sebenarnya sih kalau tes itu cuma butuh kalian yang penting paham konsepnya, cepet ngerjainnya, udah itu aja sebenarnya gitu. Karena soal itu ya, berarti kan soal itu nggak mungkin soal SKB itu sama persis dengan soal yang sudah beredar, itu nggak mungkin, itu mustahil itu. Tapi kalau konsepnya sama itu sudah pasti, karena yang dipelajari itu aja. Macam kayak gini ya, aku kasih bayangan. Kalau soal SKD itu kan misalkan gini ya, ini cerita. Soal SKD katakan tentang Pancasila. Oke, pada yang soal yang beredar ya semuanya tentang Pancasila. Tetapi begitu kita terjun ke tes SKD, di dalamnya itu ada Pancasila, cuma kemasannya beda gitu ya. Mungkin ceritanya lebih panjang, dia berbentuk soal cerita gitu ya. Jadi kalau konsep-konsep seperti ini tuh harus paham. Intinya matematika kalian tahu konsepnya. Oh, kalau ada soal kayak gini, aku harus memprosesnya seperti ini. Kalau ada soal seperti itu, aku harus memprosesnya seperti itu gitu. Yang penting itu apa sih matematika itu? Rumus harus hafal. Yang kedua, konsep. Yang ketiga, sering latihan, itu aja. Matematika itu cuma 3 aja. Udah, kalian nanti insya Allah bisa. Untuk yang teori. Nah, matematika itu kan kalau sudah SKB itu ada 2, ada teori dan non teori. Sebenarnya sih kalau non teorinya tak ada kaitannya dengan teori, tapi berbentuk cerita. Kalau yang kayak pedagogik, terus sosial dan kepribadian itu kan ya non teori, yang termasuk kategori non teori lah, kan berbentuk bacaan terus kita milih gitu kan. Nah seperti itu. Kalau yang teori itu kan nantinya ini rumus paham, konsepnya paham, kemudian sering latihan, itu aja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini aku kecilin biar kalian nanti bisa mempraktekkan, biar kalian nggak bingung. Pada pelambung sebuah mata uang dan sebuah dadu bersama-sama, pada pelambungan itu dilemparkan gitu loh. Pada pelambungan sebuah mata uang dan sebuah dadu bersama-sama satu kali. Peluang kejadian muncul mata dadu bilangan genap dan angka pada mata uang adalah. Dadu itu ada berapa teman-teman? Ada angkanya berapa? Dadu itu angkanya ada berapa teman-teman? Aku tanya dulu, ayo jawab. Dadu itu angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara uang itu hanya ada 2 gambar, ya kan? A dan G gitu aja kan. Dulu waktu masih sekolah simbolnya A dan G, angka dan gambar. Yang belakangnya angka, yang depannya gambar. Itu kan? Yang ditanyakan berapa peluang kejadian muncul mata dadu bilangan genap dan mata dadu uang. Uang itu berarti angka ya. Kalau genap yang mana? Ini, dan ini. Ya kan? Yang ditanyakan yang genap aja, ya kan? Kita langsung aja. Nah, kalau cara cepetnya sebenarnya begini. Tadi kan uangnya kan,
dadunya itu kan 6, angkanya 1 sampai 6 ya kan. Yang genapnya berapa? Yang genapnya 3, berarti kan 3/6. 3/6 kalau disederhanakan 1/2. Itu adalah mili dadu. Nah, sekarang kalau uangnya gimana? Uang itu kan cuma adanya gambar dan angka, peluangnya juga setengah, ya kan? Nah, setengah itu kita kalikan jadi 1/4. Gitu aja. Peluang kedua kejadian itu dikalikan. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Ini cara cepatnya gini. Cara cepatnya. Oh, dadu itu ada 6. Yang genap cuma 3. Oh, berarti 3/6 1/4. Oh, uang itu hanya ada 2. Yang muncul sekali jatuh berarti yang muncul cuma 1. Coba kita belajar pakai cara cepat aja, nggak pakai gitu-gituan. Oh, dadu itu ada berapa teman-teman? Ada 6 angka, yang diminta genep aja. Oh, berarti 3/6 1/2. Begitu pula dengan uang itu cuma ada 2, ada gambar, ada angka, yang muncul cuma uang aja. Oh, berarti setengah. Oh, berarti peluangnya 1/4. Itu aja, cepet ya. Kalau ini agak sulit ini. Rata-rata simpangan dari 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7 adalah rata-rata simpangan dari 6, 4, 8, 10, 7 adalah yang ditanya simpangan baku. Ditanya rata-ratanya, ini rumusnya gini. 1/n sigma dari I sampai N, kemudian XI sampai dikurangi X bar, itu simpangan. Di mana N adalah data, X bar adalah rata-rata, dan XI adalah data ke I. Kita mencari rata-rata. Gimana teman-teman kalau nyari rata-rata? Ya rata-rata kita tulis semua angka-angka yang diketahui, kita dibagi jumlahnya. Jumlahnya ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti dibagi 7. Nilainya adalah 8. Sehingga berlaku SR 1/8. Ini diproses ya. Ini R-nya, ini R, ini R, ini R, ini R, ini R, ini R. Ini angka yang diketahui tadi 4, 6, 7, 8, 10, 10, 11. Sehingga diperoleh hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya SR itu udah ada teman-teman. Kita selesaikan dulu ini ya. SR-nya adalah 2. Jadi jawabannya 2. Udah punya, dan kita break dulu teman-teman. Simpangan baku dari sekelompok data adalah, oke, ini kita cari rata-ratanya berapa. Kalau ditanya simpangan baku tuh kita pasti langkah pertamanya kita mencari rata-rata. Untuk rumusnya seperti ini teman-teman. 1/n kali jumlah dari nilai ini per ini dikurangi rata-ratanya. Nah, ini teman-teman masuk dari soal itu tadi. Ini rumus simpangan bakunya. Ini 1/5, 5 itu rata-ratanya. Ini 3 datanya. Kemudian ini dikurangi berapa?
Ini rata-ratanya diapakan teman-teman? Dikuadratkan. Sehingga diperoleh hasil 3 dikurangi 5 min 2 dikuadratkan jadi 4 gitu ya. Paham ya? Ini gini teman-teman. Nah, di dalam ini dijumlahkan, hasilnya berapa? Kemudian dibagi 5 sehingga diperoleh akar 2. Mudah ya. Persimpangan baku mudah teman-teman. Perhatikan tabel data distribusi berikut. Ini ada 3 bahan dan ada frekuensi gitu ya. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya itu ada di sini. Langkah menentukan modus dari data tersebut adalah, modus itu apa teman-teman? Modus itu kan yang sering muncul, ya kan? Ini yang diminta. Kalau modus dari data ini berapa teman-teman? Modus dari data itu ini. Berarti nanti teman-teman cari, kalau sebelum 161 itu berapa? Sebelumnya berarti kan antara ini dibagi 2, berarti 160,5. Cari yang 160,5. Oh, ternyata semuanya 165. Berarti kita tinggal mikir ininya, ya kan? Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai frekuensi terbesar. Rumusnya ada MO sama dengan L kali D1 per D1 tambah 2 kali P, di mana L adalah tepi bawah. Tepi bawah itu yang 160,5 tadi loh. Tepi bawah per D kali ditambah kali D1 per D1 tambah D2. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. B, frekuensi itu apa teman-teman? Banyaknya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. D adalah panjang interval. Sehingga berlaku seperti ini. D1 tadi apa teman-teman? Frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya berapa? 13. Sebelumnya berapa? 11. Berarti selisihnya berapa? 2. Ini kan 2. Kemudian ini juga 2. Kemudian frekuensi kelas setelahnya. 13 dikurangi 8 berapa? 5. Panjang intervalnya berapa? Panjang intervalnya ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Itu namanya panjang interval. Panjang intervalnya yaitu berapa? Panjang intervalnya 5 ditambah. Nah, ini adalah kelas bawah. Berarti yang ini kan, berarti 160,5. Saya ulangi lagi ya. Tadi kalau kita mencari modus, itu kita cari yang paling sering muncul dulu. Kalau kita mencari modus, kita cari yang sering muncul dulu. Yang sering muncul berapa? 30. Batas bawahnya berarti 160,5 ditambah D1 kali D2. Selisih ini, selisih 11 sama 13, selisihnya 2 per. Ini 2 ini juga tulis ini ditambah. Selisih kelas ini sama kelas ini berapa? 5. Ya cuma gini aja. Dikali intervalnya. Interval itu jarak ini ke sini, 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 ini ke sini. Intervalnya yaitu 5.
taruh sini boleh, cuma gini aja udah, insyaallah. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih banyak teman-teman, kalau nggak aku bawa sekalian teman-teman. Perhatikan struktur berikut. Median dari data tersebut adalah, nah ini median tuh rumusnya ini, L kali setengah N dikurangi FF per FM kali P, dimana L tepi bawah kelas median, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kumulatif itu dijumlahkan, FM frekuensi kelas median, N banyak atau ukuran data, P panjang kelas interval. Pemecahan banyaknya data adalah, ini dijumlahkan, kemudian mediannya kita bagi 2, tambah 1 bagi 2, kelas interval yang memuat median itu adalah 30 dikurangi tepi bawah kelas, udah 9,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas yaitu median, FK 15, frekuensi kelas median adalah 20, panjang kelas 10. Kita langsung ke kelas ini aja, kita pahami rumus ini aja. Kalau pahami rumus nanti mudah. Hal tadi apa teman-teman? Tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median. Jadi gini teman-teman. L itu tepi bawah kelas median. Intinya gini. Ini dijumlahkan dulu semuanya, ya kan? Terus dibagi 2. Ini berarti 5, ini tadi jumlahnya 50. 51 dibagi 2. Itu kan dapatnya 29,5. Kemudian setengah dari jumlahnya 50 kan, dikurangi 15. 15 itu frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Ini kan, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. 12 tambah 3 itu 15. Kalau nggak dijelasin gini nanti kalian bingung. Dikurangi FK. Ini 15 itu dapatnya itu ya. Sekarang ini kan udah paham ya. Kalau 25 itu kan dapatnya dari sini, setengah dari jumlahnya. Kemudian 15 juga udah paham. Terus 20 itu dari mana gitu kan. 20 itu dari mana teman-teman? Frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas median itu ya gimana? Frekuensi kelas median yang mana teman-teman? Frekuensi kelas median itu yang ini, tengah ini. 20 itu udah. Nanti kalian coret-coret di kertas ya teman-teman biar tambah paham. Dikalikan 10. 10 itu apa P? Panjang kelasnya. Panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu gimana sih teman-teman? Ini jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, jarak ini ke sini. Itu 10. Paham ya? Intinya gitu. Aku jelasin lagi deh kalau nyari median. Ini tadi L-nya itu apa teman-teman? Ini yang kelas median itu ya. Tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median. Ini tepi atas, ini tepi bawah. L tepi bawah kelas median ya. Aku rasa udah cukup ini, mudah dipahami. Meskipun mudah dipahami, tapi kalian harus terbiasa berlatih. Karena matematika tanpa latihan itu untuk bisa itu susah ya. Misalkan kalian tanya, dan mungkin nyata ya, kenapa sih teman aku tuh nggak pernah belajar tapi dia bisa lulus? Ya memang itu yang seperti itu juga ada, tapi kan
mungkin satu Indonesia bisa dihitung ya, karena aku juga punya temenku tuh, aku nggak pernah lihat dia belajar, dia orangnya biasa-biasa aja, ternyata nilainya bagus loh, SKD-nya dapat 370, luar biasa ya, padahal nggak pernah belajar. Mungkin itu dari doa keluarganya, doa orang-orang yang sayang ke dia, mungkin dari itu juga bisa. Mungkin faktor keberuntungan. Semoga kalian beruntung ya teman-teman, dengan cara Allah, dengan cara Tuhan. Jadi gini, oke, kita selalu berdoa itu pasti, kita selalu berusaha itu pasti. Masalahnya nanti pada saat ujian kalau kita beruntung apa enggak. Insya Allah beruntung, insya Allah ya teman-teman. Beruntung itu seperti apa sih? Beruntung itu di saat ujian kalian nanti, kalian mendapatkan soal yang sesuai kemampuan kalian. Kalau dapat soal yang sesuai kemampuan kalian, otomatis kalian bisa jawab, otomatis kalian bisa lulus gitu ya. Amin kak, itu ya. Perhatikan tabel distribusi di bawah ini. Jika rata-rata sementaranya 16, maka pendekatan nilai rata-rata dari data tersebut adalah, rumusnya seperti ini. Tadi kita ini kan datanya sudah valid ya. XI, ada DI, ada FX kali DI. XI itu gimana sih teman-teman? XI itu apa sih kak? XI itu XI dikurangi XS. XX itu rata-rata sementara 16. Nah, 4 dikurangi 16 berapa teman-teman? 4 dikurangi 16 min 12. 7 dikurangi 16 negatif 9. 10 dikurangi 16 negatif 6. 13 dikurangi 16 negatif 3. 16 dikurangi 16 0. 19 kurangi 16 3. 15 kurangi 16 3. DI itu apa teman-teman? DI itu udah dikatakan seperti ini. Ini DI-nya udah ya. Ini DI udah kita bahas. Sekarang FE kali DI. FE kali DI itu yang ini. F-nya ini 3. 3 sekali 4 kalikan negatif 9 berapa? 36. Terus 6 dikalikan negatif 6 min 36. 10 dikalikan min 3 min 30. 7 dikalikan 0 0. 10 dikalikan 3 30. Sekarang kita langsung ke rumus. Ini kan rumus umum. Ini udah tahu. Kemudian sigma ini, total ini dibagi ini, gitu aja. Udahlah rumusnya nggak usah di ini ya. Kalian pokoknya ini aja. Kalau ngerumus ini kan susah yang ngapal rumus itu. Pokoknya yang ini dibagi ini ditambahkan x gitu aja. XS rata-rata sementara yang di soal tadi. Nah, SS itu yang ini 16 ini. Diagram di bawah ini menggambarkan pekerjaan orang tua siswa SMK di kota M. Pada tahun 2010, jika banyaknya siswa pekerjaan orang tuanya sebagai PNS ada 45 orang, maka pekerjaannya sebagai karyawan adalah. Nah, caranya gimana? Ini mudah ini. PNS 45 orang, dimana persentasenya 15%, sehingga 1% sama dengan 45 per 15, sama dengan 3 orang. Sehingga karyawannya ini dikurangi ya, jumlah totalnya itu kan 100, kurang yang udah diketahui, dapatnya seperti ini. Sehingga karyawan gimana teman-teman? 96.
maka pekerjaannya sebagai karyawan adalah E. Jadi ini sebenarnya cara mudahnya gini loh. Cara mudahnya ya teman-teman. Ini kan 180 derajat ya. Oh sorry. Kalau separuh gini itu 50%. Ini kan satuannya persen. Berarti kita nggak pakai derajat. Ini aku kasih cara cepatnya aja deh yang ini. Ini kan gini, otomatis sisi kiri 50%, sisi kanan 50%. Perhatikan ya Bu. Kalau persen kalian ngitungnya persen, kalau derajat ngitungnya juga derajat. Derajat itu yang bundok itu di atas kecil itu ya. 50 dikurangi 18 itu berapa? 32%. Begini aja, 32% dibagi berapa? 18% dikali 4. Tadi C nya berapa? Astagfirullahaladzim. Ini 15 ya teman-teman ya. Ini 15 ini. Ini 15 ini loh maksudnya ya. Nah 15 ini sama dengan berapa? 15 ini sama dengan, aku ulangi aja deh yang ini. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ya ini separuh ini kan 50%. 18 ditambah berapa? Ada 50%. Ditambah 32%. Yang ditanyakan kita taruh atas, yang diketahui kita taruh bawah. Nah, yang diketahui kan ini 15%. Nilainya ini berapa? 15% itu sama dengan 45 orang. Caranya sederhana, simpel teman-teman. Simpel banget caranya, paham ya? Yang ditanyakan tadi apa teman-teman? Yang ditanyakan ini, yang ditanyakan fokusnya ke sini sayang. Ini fokusnya, kata kalian tarik atas dulu. Kalian taruh atas dulu ya. Kemudian yang diketahui kan ini. Jadi dia taruh sini. Lah 45 orang itu berapa persen? Kita taruh bawah sini. Paham ya? Insya Allah, amin. Diagram di bawah ini menunjukkan penerimaan siswa baru satu SMK di tahun 2011 sampai tahun 2015. Tadi udah ya? Belum. Dari data tersebut, diagram batang di bawah ini menunjukkan jumlah penerimaan siswa baru pada suatu SMK pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Dari data tersebut, persentase penurunan terkecil jumlah penerimaan siswa baru pada SMK tersebut adalah. Nah, dari data tersebut penurunan terkecilnya dari tahun 2013 ke 14 adalah 250 ke 220. Jadi persentasenya 250 ke 220. Jadi gini, persentase terkecil ya. Yang tadi yang diminta tahun berapa? 13 sama berapa? 13 sama 15 kan? Nah, katakan kalian fokus ke data itu. Tuh kan? 250 sama 220. ...2011 sampai tahun 2015. 2011 sampai 2015. Persentase terkecilnya itu ada di mana? Coba. Kalau ini ke sini kan 50, ini ke sini kan 30, ya kan? Kalau ini ke sini kan masih 40, ya kan? Nah, persentase terkecilnya ternyata ada di data 250 ke 220, cuma 30 doang aja penurunan terkecilnya. Berarti yang kita kelola adalah data itu ya. Iya kan? Yang kita kelola data itu ya. Dibagi 250. Dibagi ini yang di atas itu tadi. Jadi gini. Aku ulangi ya. Ini ke sini kan 50, ini ke sini 30, ini ke sini 40. Berarti yang 3 ini selisihnya nih berapa? 30. Kemudian dibagi yang ini. Dibagi ini 250 dikali 100%.
Ini yang paling kecil ya teman-teman. Itu kan 30 dibagi 250 dikali 100%. Itu aja caranya, simple ya kan? Renta membuka usaha pembuatan parcel. Parcel 1 harganya 250.000, parcel 2 harganya 150.000. Setiap hari usahanya menghasilkan tidak lebih 82 parcel. Modal yang dimiliki 115 juta. Jika parcel 1 dinyatakan dalam X, parcel 2 dinyatakan dalam Y, maka model matematika ada di permasalahan tersebut adalah. Ini sangat mudah. Ini kan X, ini Y yang diketahui, terus gini aja, kemudian disederhanakan ya. Ini nolnya dihilangi, nolnya dihilangi, nolnya dihilangi, sehingga diperoleh seperti ini. Sehingga penyederhanaannya seperti ini. Ini aja. Berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 80 dengan ketentuan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena parcel itu kan benda nyata, dia nggak mungkin negatif. Jadi dia harus lebih dari sama dengan 0 ya. Intinya seperti itu. Jadi persamaannya yaitu karena ini ya, 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30, X ditambah Y kurang dari sama dengan 80, dengan ketentuan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini yang parcel 1 ya. Ini persamaan parcel 1. Persamaan parcel 1, ini persamaan parcel 2. Daerah yang dihasil pada gambar di samping ini merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nol, 3, 6, 4, 6. Nah, caranya gimana? Setelah sumbu X dirubah menjadi variabel Y dan sumbu Y dirubah menjadi sumbu X. Sehingga persamaan 1 menjadi 4X ditambah 6Y. 4X ditambah garis ini, sorry. Ini memotong di titik 4 dan memotong di titik 6. Maksudnya gitu ya. Ini garis ini memotong di titik 4 dan titik 6. Ini kita dibuat, ini jadi 6, ini dibuat 6Y, 4E, X ditambah 6Y. Gitu ya. Maksudnya gitu. Kurang dari sama dengan 4. Lambangnya kurang dari sama dengan karena hasilnya mendekati 0,0. Kemudian persamaan berikutnya juga gitu, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 0. Dibagi 2 semua ya, ini disederhanakan maksudnya. Ini disederhanakan sehingga persamaan 1 menjadi 6X tambah 3Y sama dengan 6. Lebih dari sama dengan 6. Lambangnya lebih dari sama dengan, karena akhirannya menjauhi 0. Artinya di gini. Kalau ini yang sisi sini tuh udah pasti positif atau lebih dari sama dengan 0. 6X ditambah 3Y kurang lebih dari sama dengan 18 dibagi 3 semua. 2X ditambah Y sama, lebih dari sama dengan 6. Jadi jawabannya yaitu E. Jumlah tak hingga dari suatu daerah geometri adalah 125 dengan rasio 2/5. Maka suku pertama dari daerah tersebut adalah A per 1 kurang S. Itu adalah rumusnya. Coba ini per 1 kurang R ini.
Coba ya. 125 gini loh. Sama dengan A kali gini. Oh, ya Allah ya Robi, sorry. A dibagi 1 kurang R, teman-teman. Nah, A dibagi 1 kurang R. Sehingga ini ya. 125 sama dengan A-nya berapa? A-nya dicari. 1 dikurangi 2/5. 125 sama dengan A-nya belum diketahui. Nah, 1 itu kan sama dengan 5/5, 3/5 ya. Nah, ini nanti perkalian silang, sehingga diperoleh hasil 75. Intinya seperti itu, teman-teman. Setiap awal bulan, Arif menabung di bank sebesar 200.000 dan memperoleh bunga majemuk sebesar 1% per bulan. Jika bank tidak membebankan biaya administrasi, banknya baik hati ini, dengan bantuan nilai berikut, maka simpanan Arif setelah 1 tahun adalah. Tunjuk rumusnya seperti ini. Yang ditanyakan apa, teman-teman? Yang ditanyakan apa tadi? Maka simpanan Arif setelah 1 tahun adalah, kita mencari bunganya aja dulu. Ini ya, M kali IN. Ini tadi rumusnya kan seperti ini. I-nya itu yang ini kan akhir tahun ya kan. M-nya itu 200.000 awal-awal, sehingga ditambahkan total simpanannya adalah modal kali 12 ya. Kan setiap awal bulan berarti kan kayak Januari 200.000, Februari 200.000, Maret 200.000, April 200.000, dan seterusnya sampai akhir bulan. Itu kan dikalikan 12 tambah bunga setahun. Jadi total simpanannya Rp2.626.000. Nilai minimum dari pertidaksamaan 3E kurang 4Y sistem pertidaksamaan linear sebagai berikut. E tambah 5Y lebih dari sama dengan 25, X lebih dari sama dengan 10, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Langkah mencari nilai minimum adalah kita harus mencari titik potong terlebih dahulu. Nah, cari titik potongnya. Mencari titik potongnya, ini kan. Dua garis, sehingga diperoleh Y sama dengan 3. Kalau sudah Y-nya 3, berarti kan X-nya tadi udah diketahui kan. X-nya yaitu 10 ya. Ini titik potongnya diketemukan X10. Titik potongnya ditemukan Y sama dengan 10. Cara mencari titik potong itu gimana? Kedua persamaan kita apa namakan? Kita ini soalnya mana nih? Ini X-nya kan udah diketahui ya. Kalau mencari X-nya udah diketahui berarti kan nilai X itu kan 10 ya kan. Kemudian 10 kita masukkan sini. 10 ya kan, X-nya kan 10 ditambah 5Y sama dengan 25. Nah, baru ketemu Y-nya. Y-nya itu berarti berapa? 25 kurangi 10 kan 15. 15 dibagi 5, 3. Y-nya kan 3, ya kan? Nah, udah ditemukan. Nilai minimum fxy adalah 3E kurang 4Y. Nah, ini kan. Di sini ada perintahnya. Sudah dikasih tunjuk. Kita masukkan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Tadi diketemukan X-nya berapa, teman-teman? X-nya udah diketahui 10, Y-nya udah diketahui 3. 3 kali 10, 30.
4 dikali 3, 12. X-nya tadi berapa? X-nya kan 10 ya, 30. Kemudian dikurangi 4Y. Y-nya kan 3, 12 ya. Kok ini 75 ya? Coba kita tarik ke bawah lagi. Oh sorry ya, yang tadi kan titik potong ya. Oh sorry sayangku, ini ternyata udah diketahui di sini 25. Nilai minimum fungsi f(x) adalah 3y kurang 4y. 3 kita kalikan 25 dikurangi 4 kali 0, sehingga 75 kurangi 0 adalah 75. Untuk titik B adalah 10,3. 3 kali 10 dikurangi 4 kali 3 sama dengan 18. Jadi jawabannya yaitu E. itu yang ini teman-teman. 3 kalikan 25 dikurangi 4 kali 0. Ini kan. Titik 25 ini kan gini, 25,0. 25,0. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit sekali. Jika mula-mula ada 100 bakteri, maka banyaknya bakteri selama 3 jam pertama adalah. Teman-teman, ini soalnya sangat mudah. Kalian harus bisa, siapa tahu kalian nanti beruntung dapat soal yang mudah-mudah. Pasti ada soal yang mudah, pasti ada soal yang bisa kalian kerjakan. Mula-mula bakteri adalah 100, 200, 400, 800, sehingga gini ya. Membelah, bakterinya itu membelah diri setiap 30 menit pertama. Ini time-nya, yang ini jumlahnya. Jadi jawabannya yaitu yang B. Nah teman-teman, ini udah sampai di soal yang terakhir. Waktunya lumayan ya teman-teman, 1 jam lebih. Kalian kalau belajar jangan ngitung waktunya cepat atau lama, karena kalian duduk 90 menit di kursi nanti itu menentukan nasib kalian. Apakah kalian lolos atau tidak, kita nggak perlu tegang ya, semuanya nasib itu udah Tuhan yang atur. Kita berdoa aja, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya teman-teman, jangan lupa untuk selalu berdoa. Kalian harus memiliki kepribadian yang baik gitu, intinya gitu. Berdoa, ibadah, rajin-rajin belajar. Apa yang kalian nggak bisa tanyakan ke Nais, misalkan di WA juga nggak apa-apa. Kontak saya ada di bander YouTube semua. Kalian tanyain soal matematika, kalian tanyain chat, nggak apa-apa, saya bantu. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Semoga dengan kalian share ada teman kalian yang tambah pinter. Kalau kalian share itu artinya kalian tuh memudahkan urusan orang lain, memudahkan urusan teman-teman kalian. Dengan begitu semoga Allah memberi kemudahan kalian ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya. Semoga untuk subscriberku selalu dianugerahi kesehatan, kemurahan rezeki, dikabulkan hajatnya, dan menjadi orang yang beruntung dan mulia baik di dunia dan di akhirat. Sekian dari Nice Energy Channel. Semoga doa Nice untuk kalian semuanya terkabul. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.